Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah di antara kita yang mendengar satu lirik lagu Mandarin yang bunyinya kurang lebih seperti ini? Sefo chen te ai wo, bie dui wa len mo, ni xin liu se mo yang di wo, qing ni dui wo suo. Yang artinya kurang lebih begini. Apakah engkau benar-benar mengasihiku? Jangan abaikan aku. Beritahu aku apa isi hatimu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernahkah di antara kita yang mengalami satu penantian yang begitu panjang? Kita berdoa, kita berharap banyak, kita menanti, namun kita tidak menemukan satu jawaban, satu respon, sampai satu titik kita berkata bahwa Tuhan, apakah Engkau benar-benar mengasihiku? Jangan abaikan aku Tuhan, beritahu aku apa maumu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil hari ini Lukas 1 ayat 5-25 dikatakan bahwa kita akan ketemu satu sosok namanya Zakaria dan Elisabet. Dikatakan bahwa Zakaria dan Elisabet itu keduanya hidup benar di hadapan Tuhan, namun mereka tidak memiliki anak. Nah, kita bisa membayangkan Bapak Ibu, anak adalah sesuatu yang sangat penting di dalam satu keluarga. Tentunya mereka juga berharap memiliki anak. Namun dikatakan mereka tidak memiliki anak. Nah, suatu kali Zakaria mendapat tugas itu di bait suci Allah. Ketika sedang membakar ukupan, tiba-tiba muncul seorang malaikat di hadapannya. Zakaria begitu ketakutan, mengalami satu kepanikan, dan malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Sesungguhnya Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yohanes." Nah, dalam situasi yang serba dadakan demikian, dalam keadaan yang serba dadakan, Zakaria terus berkata, "Bagaimanakah aku tahu ini terjadi padaku karena aku telah tua dan istriku telah lanjut usianya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika Zakaria dikasih tahu akan memiliki anak, kenapa Zakaria itu tidak jawabnya terima kasih, thank you, horas, xie, sinmong, arigato, hamsahamida, atau matur nuwun dan lain sebagainya. Justru Zakaria berkata, bagaimanakah mungkin ini terjadi padaku? Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya coba membayangkan, dalam usia yang sudah sedemikian tua, apakah Zakaria masih meminta anak? Rasanya tidak mungkin. Kalaupun Zakaria meminta anak, mungkin dilakukan pada usia-usia masih sangat muda, ketika Elisabet masih dalam keadaan produktif. Mungkin saja doa yang dilakukan oleh Zakaria adalah doa yang 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, yang bahkan Zakaria sendiri sudah lupa, yang dia sekian lama menanti sampai akhirnya dia juga sudah pasrah. Nah, tiba-tiba seorang malaikat datang berkata, "Doamu telah dikabulkan." Terus apa kata malaikat itu? Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya tidak tahu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari berdoa apa. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengalami satu penantian yang begitu panjang. Kita berdoa, kita berharap, kita menunggu. Namun kita tidak mendapatkan satu respon, satu jawaban. Bahkan bisa jadi dalam situasi seperti ini kita juga mengalami satu kebimbangan. Tapi hari ini
Malaikat yang sama berkata kepada Zakaria, mungkin juga berkata kepada bapak dan ibu dan kepada saya, doamu telah dikabulkan. Doamu telah sampai kepada Bapa di surga, dan biarkan dia menjawab dengan segala caranya. Nah, singkat kata dikatakan, beberapa saat kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, janji Allah selalu ya dan amin. Ketika ia berjanji, maka dia akan menggenapi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seringkali saya juga bertanya, kenapa sih Tuhan itu tidak menjawab doa kita dengan cepat? Apa sih susahnya bagi Tuhan ketika kita minta rumah, kita minta anak, kita minta pasangan hidup, kita minta pekerjaan, kita minta kesembuhan bagi orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Apa sih susahnya bagi Tuhan mengabulkan semuanya itu? Kenapa semuanya begitu berjalan dengan lambat gitu ya? Seringkali ketika kita menunggu, kita juga tidak menemukan jawaban. Ada satu momen yang sangat berkesan bagi saya adalah ketika malaikat yang sama datang kepada Bunda Maria. Bunda Maria juga mengalami satu ketakutan dan dia juga berkata, bagaimanakah mungkin ini terjadi padaku karena aku belum bersuami. Tetapi malaikat yang bersama mengatakan, sesungguhnya Elisabeth saudaramu juga sedang mengandung. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, seringkali Tuhan menaruh kemuliaannya dalam hidup kita. Dia memakai segala peristiwa hidup kita, setiap momen, setiap penantian, setiap pergumulan, setiap perjuangan kita untuk hidup benar di hadapannya, untuk dipakai membawa karya keselamatan bagi orang-orang yang kita jumpai. Apakah Allah sungguh mengasihiku? Apakah Allah sungguh mengasihimu? Sevocan te ayo, ya Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihi kita semua, dan tidak ada doa yang berlalu sia-sia di hadapannya. Dan malaikat itu berkata, akulah Gabriel yang melayani Allah, aku diutus untuk menyampaikan kepadamu, doamu telah dikabulkan. Mari kita berdoa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih karena senantiasa mencintai dan mengasihi kami semua. Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau tahu setiap kebutuhan daripada kami semua. Terima kasih Tuhan, karena doa kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu. Dan Engkau akan selalu menjawab pada waktunya. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.